Assalamualaikum. Wahai saudaraku, jangan lupa tinggalkan sholawat di komentar agar hidup penuh berkah dan like video ini agar channel kami terus berkembang. Abu Lahab, paman Nabi Muhammad yang menjadi musuh utama dakwah Islam. Meski memiliki kedudukan tinggi di suku Quraisy, Abu Lahab justru menentang keras risalah keponakannya. Bahkan bersama istrinya, Ummu Jamil, menyebarkan kebencian dan fitnah. Namun seiring berjalannya waktu, dakwah Nabi semakin diterima. Sementara Abu Lahab makin terasin dan dilaknat Allah melalui surah Al-Lahab. Orang yang menolak kebenaran karena kesombongan. Hingga akhirnya wafat dalam kehinaan tanpa dikenang dengan hormat. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Langit maka sore itu berwarna jingga keemasan. Di antara debu-debu gurun yang berterbangan, sebuah rumah mewah di tengah pemukiman Bani Hashim terlihat ramai. Di sanalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, yang lebih dikenal dengan nama Abu Lahab, menikmati hidupnya sebagai seorang bangsawan Quraisy yang sukses berdagang. Ia mengenakan jubah dari kain syam yang mahal, wajahnya bersih, posturnya tegap. Dikenal luas karena kekayaannya dan kedekatannya dengan pemimpin suku. Namun, di balik penampilannya yang terhormat, ada bara dalam hatinya, bara kesombongan dan ambisi. Tak ada yang lebih agung daripada Bani Hashim, kata Abu Lahab suatu hari kepada keponakannya. Dan di antara Bani Hashim, akulah yang terdepan. Ia adalah paman kandung Muhammad bin Abdullah. Sejak kecil, ia melihat Muhammad tumbuh sebagai anak yatim, penggembala yang sederhana. Tapi ia juga melihat bagaimana kecerdasan dan akhlak Muhammad membuat banyak orang menyayanginya. Namun bagi Abu Lahab, pujian terhadap keponakannya itu kadang terasa mengancam martabatnya sendiri. Rumah yang dihormati, tapi tidak dihuni nurani. Rumah Abu Lahab tak pernah sepi dari pesta dan pertemuan para tokoh Quraisy. Ia dan istrinya, Ummu Jamil binti Harb, adik dari Abu Sufyan, adalah pasangan elit. Mereka punya pengaruh, reputasi, dan kekuasaan sosial. Ummu Jamil adalah perempuan yang tajam lidahnya, pandai menyebar fitnah, dan sangat bangga dengan statusnya. Ia memandang rendah siapapun yang hidup dalam kesederhanaan, termasuk Nabi Muhammad. Keponakanmu itu aneh, kata Ummu Jamil kepada suaminya suatu malam. Mimpi apa ia kemarin malam sampai mengaku mendapat wahyu dari langit? Abu Lahab menatap kosong ke arah lampu minyak yang menyala redup. Kabar itu memang baru ia dengar. Muhammad, anak dari saudaranya Abdullah, katanya telah mengaku menerima wahyu dari Tuhan. Ia tidak langsung murka. Yang ia rasakan pertama kali adalah kebingungan. Mengapa Muhammad? Pikirnya. Mengapa bukan aku atau paman-paman lainnya? Di benaknya, nubuah, kenabian adalah simbol kehormatan. Ia tidak melihatnya sebagai beban dakwah, tapi mahkota kekuasaan. Maka ketika mendengar bahwa Muhammad mengaku diutus Tuhan, hatinya bergolak. Sebagian dari dirinya tidak percaya, tapi bagian yang lain merasa terhina. Ketika wahyu menyentuh Ka'bah, hari-hari berikutnya, suasana Makkah berubah. Muhammad mulai mengajak orang-orang dekatnya untuk menyembah Allah yang satu. Bukan hanya kaum tertindas seperti Bilal dan Habab, tapi juga pemuda-pemuda Quraisy yang berbakat, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, bahkan Abu Bakar yang terpandang. Abu Lahab makin gelisah. Ia tidak lagi hanya mendengar desas-desus. Ia melihat dengan matanya sendiri bagaimana anak-anak muda di pasar mulai membicarakan Muhammad dengan nada hormat. Yang membuatnya semakin geram adalah kenyataan bahwa anak-anaknya sendiri terikat dengan keluarga Muhammad. Dua putranya, Utbah dan Utaibah, menikahi Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dua putri Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa, serunya keras kepada istrinya. Aku tidak akan membiarkan darah dan rumah tanggaku dicemari oleh kegilaan Muhammad. Tanpa ragu, ia menyuruh kedua anaknya menceraikan putri Nabi. Bahkan Utaibah menceraikan Ummu Kulsum dengan cara kasar dan menghina. Bercerai dan laknat Tuhan atas ayahmu, Muhammad, teriak Utaibah sebelum pergi. Nabi Muhammad SAW hanya diam, dengan air mata yang mengalir karena luka keluarga yang dalam. Tapi ia tidak mendoakan keburukan, kecuali satu. Ya Allah, kirimkan padanya salah satu dari anjing MU. Kelak, doa itu akan menjadi kenyataan. Permusuhan yang berkobar dari darah sendiri.
Bani Hashim, yang semula mendukung penuh satu sama lain, mulai terpecah. Abu Lahab menjadi oposisi internal paling keras terhadap dakwah Nabi. Ketika Nabi mulai mengajak kaumnya secara diam-diam dan perlahan, Abu Lahab sudah menyusun narasi tandingan. Aku kenal Muhammad lebih dari kalian, katanya lantang di forum Quraisy. Ia sedang berhalusinasi. Namun semua itu memuncak ketika turun perintah dari Allah kepada Nabi untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Dan hari itu pun tiba, hari Bukit Syafa, bara pertama menyala. Suatu pagi, Nabi Muhammad berdiri di atas Bukit Syafa dan menyeru seluruh penduduk Makkah. Wahai Bani Fir, wahai Bani Adi, wahai Quraisy, jika aku katakan ada pasukan di balik bukit ini hendak menyerang kalian, apakah kalian percaya? Orang-orang menjawab, tentu, engkau tidak pernah berdusta. Nabi lalu berkata, ketahuilah, aku ini pemberi peringatan bagi kalian sebelum datangnya azab yang besar. Sembahlah Allah dan tinggalkan berhala-berhala kalian. Di tengah keheningan yang menyergap kerumunan, satu suara marah terdengar. Celaka engkau, Muhammad, untuk inikah kau mengumpulkan kami? Itulah suara Abu Lahab. Seruan itu mengguncang suasana. Banyak yang terdiam. Tapi Allah langsung membalas ucapan Abu Lahab dengan wahyu yang kelak menjadi abad. Tabbat yada Abi Lahabin watab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Quran Surat Al-Lahab 1. Abu Lahab terperanjat. Ia mendengar ayat itu langsung dari lisan keponakannya, yang dengan tenang tetap menyampaikan wahyu meskipun dihina. Maka sejak hari itu, permusuhan Abu Lahab bukan hanya sosial dan politik, tapi juga spiritual. Namanya tercatat dalam kitab suci yang akan dibaca manusia hingga hari kiamat. Kemarahan yang tak pernah padam. Abu Lahab kembali ke rumah dengan wajah membara. Ummu Jamil menyambutnya dengan tatapan tajam. Ayahku Harb tidak pernah disebut dalam kitab manapun, katanya sinis. Tapi Muhammad menyebut namamu langsung dalam kitabnya, kitab yang katanya dari Tuhan. Abu Lahab membalik meja. Akan kuhancurkan dia. Akan kuhancurkan dia dengan kedua tanganku. Sejak hari itu, mereka berdua menjadi pasangan iblis dalam wujud manusia. Ummu Jamil menyebarkan duri dan batu tajam di jalan Nabi. Abu Lahab menyebarkan berita bohong, fitnah, dan ancaman bagi siapapun yang mendekat kepada Muhammad. Namun yang mereka tidak sadari, setiap langkah permusuhan mereka justru menambah simpati pada dakwah yang mereka benci. Penutup episode 1. Abu Lahab, sang paman, berubah menjadi api yang membakar keluarganya sendiri. Ketika dakwah Islam mulai berakar, ia justru menjadi musuh dari dalam. Kebenciannya terhadap Muhammad bukan hanya karena ideologi, tapi karena hasad, iri terhadap kemuliaan yang Allah anugerahkan pada orang lain. Dan begitulah bara itu menyala. Bukan dari musuh jauh, tapi dari darah sendiri. Langit pagi Makkah tampak jernih. Udara sejuk menyapu pasir yang masih lembab oleh embun malam. Tapi di hati Abu Lahab, badai sedang berkecamuk. Sejak Nabi Muhammad berdiri di Bukit Syafa dan menyuruh umatnya untuk menyembah Allah semata, Abu Lahab merasa martabat keluarganya terinjak. Seruannya yang terkenal, celakalah engkau, Muhammad, masih terngiang-ngiang di seluruh penjuru kota. Dan kini, seluruh Makkah tahu dirinya dilaknat dalam ayat wahyu. Ayat yang membakar harga diri. Tabbat yada Abi Lahabin watab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Itulah ayat yang turun langsung dari langit sebagai respon atas caci makinya kepada Nabi. Bagi Abu Lahab, ini bukan sekadar celaan biasa. Ini adalah pengumuman kekal yang dibacakan oleh setiap pengikut Muhammad setiap hari dalam solat mereka. Ia menjadi simbol kehinaan spiritual. Ummu Jamil, istrinya, memandang dengan mata berapi. Apakah kau akan membiarkan dia menyebut namamu dalam kitab yang katanya suci? Abu Lahab berdiri dengan tangan mengepal. Ia tahu, ini bukan lagi tentang keluarga. Ini tentang kekuasaan dan kehormatan yang dipertaruhkan. Demi Lata dan Uzza, ucapnya dengan geram, aku akan membuatnya membayar setiap kata yang ia ucapkan. Misi baru, menghancurkan Muhammad. Mulailah Abu Lahab menyusun strategi. Ia menggunakan pengaruh sosialnya di kalangan Quraisy untuk menyebar fitnah.
Keponakanku itu, Muhammad, katanya di pasar Ukas, telah tergila-gila. Ia ingin memecah keluarga, merusak agama nenek moyang kita, dan menciptakan tatanan baru. Sebagian percaya, sebagian ragu, tapi Abu Lahab tidak berhenti. Ia membayar para penyair untuk mengejek Muhammad dalam syair-syair. Ia menyuruh anak-anak kecil melempar batu ke arah Nabi saat ia lewat. Bahkan, ia perintahkan budaknya mengikuti Nabi dan berteriak, "Jangan dengar dia, Muhammad adalah penyihir." Setiap hari, Abu Lahab menyaksikan keponakannya berjalan di pasar, di jalan, di lorong sempit Makkah, dengan sabar, terus menyeru, "La ilaha illallah, wahai manusia, selamatkanlah diri kalian dari api neraka." Dan setiap hari pula, bara di dada Abu Lahab makin menyala. Ummu Jamil, perempuan bertangan duri. Tak kalah beringas adalah sang istri, Ummu Jamil. Ia menyimpan dendam yang tak kalah panasnya. Ia merasa terhina karena dirinya juga disinggung dalam kelanjutan surat Al-Lahab. Dan istrinya, pembawa kayu bakar, di lehernya ada tali dari sabut. Semenjak itu, Ummu Jamil mulai meletakkan ranting-ranting berduri di jalan yang biasa dilalui Nabi. Di malam hari, ia menabur duri dengan tangannya sendiri. Ia menghasut wanita-wanita Quraisy agar menjauhi keluarga Muhammad. Ia berjalan dari rumah ke rumah dengan lidah tajam. Muhammad itu perusak rumah tangga. Ia membuat suami-suami kalian memihak agama asing. Keluargaku sendiri dicemari oleh anak-anaknya. Namun, semakin keras mereka menyerang, semakin besar pula perhatian orang-orang pada dakwah Muhammad. Banyak mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dibawa Muhammad, sehingga pamannya sendiri sebegitu bencinya. Cahaya yang menembus bayang dendam. Abu Lahab panik saat mendengar berita. Orang-orang Quraisy mulai tertarik pada Islam. Bahkan beberapa dari Bani Malzum dan Bani Zurah mulai sembunyi-sembunyi masuk Islam. "Apakah kalian akan percaya pada seorang tukang sihir?" teriak Abu Lahab di pasar. Namun dari belakang, seseorang menjawab tenang, "Tidak, kami percaya pada kebenaran." Itulah Abu Bakar As-Siddiq yang telah menjadi pelindung para mualaf. Ia membebaskan budak-budak yang disiksa karena keislamannya, seperti Bilal bin Rabah. Abu Lahab makin gelisah. Ia mencoba memengaruhi para tetua Quraisy agar sepakat mengasingkan Muhammad. Tapi tak mudah, karena Muhammad masih dilindungi oleh pamannya yang lain, Abu Talib. "Selama Abu Talib hidup, Muhammad tidak akan bisa kau sentuh," kata Suhail bin Amr padanya. Itulah luka terdalam bagi Abu Lahab. Ia tahu Muhammad punya pelindung dalam keluarga, sementara dirinya kehilangan kendali atas darah dagingnya sendiri. Ancaman terhadap keluarga sendiri. Abu Lahab tidak hanya memusuhi Muhammad, ia juga memusuhi siapapun di lingkaran dekatnya. Ia menghina Ali bin Abi Thalib yang masuk Islam di usia remaja. Ia mengancam siapapun yang berani berbicara baik tentang Nabi. Bahkan, ia mempermalukan saudaranya sendiri, Hamzah bin Abdul Muttalib, yang suatu hari membela Nabi dan menyatakan masuk Islam. "Apakah kalian semua gila?" teriaknya di depan Ka'bah. Hamzah pun sudah terkena sihir. Namun Hamzah, dengan busur panah di tangannya, menatap Abu Lahab tajam. "Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Jika kau mendekatinya lagi, aku sendiri yang akan membuatmu diam." Abu Lahab terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa terancam bukan oleh musuh luar, tetapi oleh kekuatan dari dalam keluarganya sendiri. Perang ayat dan ejekan. Sebagai balasan atas ayat yang mengecamnya, Ummu Jamil datang ke Ka'bah dengan batu di tangannya. Ia mencari Muhammad, dan di tangannya seutas tali dari sabut kurma, simbol dari ayat yang menghinanya. Mana si penyair itu? Mana Muhammad si pembohong? Demi Lata dan Uzza, akan kupukul wajahnya. Nabi saat itu sedang duduk bersama Abu Bakar. Tapi Allah menutup pandangan Ummu Jamil. Ia tidak melihat Nabi, meski beliau duduk di depan matanya. Ia hanya melihat Abu Bakar. "Mana temanmu itu, Abu Bakar?" tanya Ummu Jamil. "Aku dengar dia menyindir suamiku dalam syair Qur'annya." Abu Bakar hanya terdiam. Setelah Ummu Jamil pergi, Nabi Muhammad tersenyum. "Allah telah menjadikannya buta terhadapku." Itulah tanda bahwa siapapun yang menentang dakwah bukan sedang berhadapan dengan manusia biasa, tapi dengan wahyu dari langit. Penutup episode 2.
Dari Bukit Syafa, Abu Lahab telah mengawali permusuhan yang kekal. Satu kata dari lisannya, Tabban laka ya Muhammad, telah mengundang ayat Tuhan yang membakarnya hingga akhirat. Ia tidak sadar bahwa setiap langkah permusuhannya justru menjadi bahan bakar yang mengangkat dakwah ke langit. Dan di saat Abu Lahab membangun benteng dari batu dan fitnah, Nabi Muhammad membangun umat dari cahaya dan kesabaran. Malam turun di Makkah, menyelimuti kota dengan sunyi dan bayang-bayang. Namun hati Abu Lahab tak pernah tenang. Sejak surat Al-Lahab turun, setiap malamnya terasa panas. Seperti ada bara menyala di dadanya, menolak padam. Ia berjalan mondar-mandir di halaman rumahnya, sementara Ummu Jamil duduk sambil merangkai duri-duri baru untuk ditebar esok pagi. Muhammad harus dihentikan, kata Abu Lahab pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ia mengoyak kehormatan kita. Bahkan anak-anak kecil kini menghafal ayat yang melaknat namaku. Ummu Jamil menatap suaminya. Lalu tunggu apa lagi, wahai Abu Lahab? Tunggu sampai dia menguasai seluruh kota. Awal dari Bokot, tak lama kemudian, Abu Lahab mendapat kesempatan emas. Para pemuka Quraisy mengadakan pertemuan di Darun Nadwah. Isinya, bagaimana menghentikan dakwah Muhammad? Maka disepakatilah rencana jahat, membokot seluruh Bani Hashim yang membela Muhammad. Kita tulis perjanjian dan tempelkan di dinding Ka'bah, kata Abu Jahal. Tak ada jual beli, tak ada pernikahan, tak ada pergaulan, hingga mereka menyerahkan Muhammad kepada kita. Abu Lahab adalah orang pertama yang menandatangani boikot itu. Dan bukan hanya menandatangani, ia bahkan memisahkan diri dari Bani Hashim, menolak tinggal bersama mereka di lembah Abu Talib selama masa pembukotan. Biar mereka mati kelaparan, serunya di pasar. Aku tidak sudi mati demi si pembohong itu. Lembah yang terkepung, hati yang membatu. Selama 3 tahun, Nabi Muhammad dan keluarganya, termasuk anak-anak kecil dan kaum wanita, dikepung di lembah Abu Talib. Tak ada makanan. Daun-daunan jadi lauk. Tangisan bayi terdengar saban malam. Abu Lahab, ia berdiri di luar lembah, menonton dengan dingin. Pernah suatu hari, seorang pedagang dari luar Makkah datang membawa gandum. Abu Bakar hendak membelinya untuk dibagikan ke lembah. Tapi Abu Lahab berdiri di hadapan pedagang itu dan berkata, Aku bayar 2 kali lipat, asal jangan kau jual sebutir pun pada Muhammad dan pengikutnya. Tangannya sibuk membungkus karung gandum, tapi hatinya membungkus kebencian yang tak terperi. Di dalam lembah, Fatimah kecil menangis. Khadijah, istri tercinta Rasulullah, mulai sakit-sakitan. Tapi tidak ada belas kasihan dari pamannya sendiri. 3 tahun berlalu, dan saat akhirnya boikot itu dibatalkan, karena ada beberapa orang Quraisy yang tersentuh hatinya dan memutus perjanjian, Abu Lahab hanya mendengus. Mereka semua lemah, terbuai sihir Muhammad. Kematian 2 penopang, Abu Talib dan Khadijah. Tahun ke-10 kenabian menjadi tahun yang sangat berat bagi Nabi Muhammad. Dalam rentang waktu singkat, 2 sosok paling berharga dalam hidupnya wafat. Abu Talib, sang paman dan pelindung politik. Khadijah binti Huwailid, istri yang setia, penopang cinta dan keyakinan. Berita itu membuat Abu Lahab tersenyum sinis. Sekarang, siapa yang bisa melindungimu, wahai Muhammad? Tanpa Abu Talib, Nabi kini terbuka untuk disakiti. Dan Quraisy mulai memperlakukan beliau dengan lebih brutal. Tanpa ragu, mereka melempar kotoran ke punggung beliau, bahkan menjatuhkan batu ke atas kepala. Dan di tengah semua itu, Abu Lahab berdiri sebagai pendorong utama. Jangan ragu, serunya pada orang-orang. Lemparkan batu itu, biarkan ia tahu akibat menentang nenek moyang kita. Sang istri bertangan kayu bakar. Sementara itu, Ummu Jamil makin gencar menebar fitnah. Ia menghampiri wanita-wanita Bani Umayyah dan Bani Mahzum, berbisik-bisik. Hati-hati, anakmu bisa tersihir. Laki-laki itu mengajarkan bahwa Tuhan hanya satu. Ia ingin kaum lelaki tunduk padanya dan wanita di penjara syariat. Ia merangkai sabut dari pohon kurma dan menyeretnya di jalan yang dilalui Nabi. Itulah sebab ia disebut dalam surat Al-Lahab sebagai Hamalat al-Hatab fi jidiyah hablun mim masad. Pembawa kayu bakar, di lehernya ada tali dari sabut. Ia, sang istri Abu Lahab, telah menjadi simbol perempuan yang membakar api fitnah dan menyeret suaminya ke arah neraka.
guncangan di rumah sendiri. Namun apa yang tidak mereka duga adalah satu hal, kebenaran tak bisa dibendung. Islam mulai menembus batas sosial. Bahkan budak dan anak muda Quraisy mulai masuk Islam secara diam-diam. Bilal tetap bersuara, meski dicambuk. Ammar bin Yasir tak bertahan, meski kedua orang tuanya dibunuh. Dan yang membuat Abu Lahab menggigil, ada anak-anak muda dari keluarganya sendiri, seperti Ja'far bin Abi Thalib, yang kini menjadi juru bicara Islam di Habasyah, Ethiopia. Suatu malam, ia bermimpi buruk. Ia melihat api membakar tubuhnya, dan dari langit turun ayat yang terdengar keras. Tabbat yada Abi Lahab bin Watab. Ia terbangun dengan keringat dingin, tapi ia menolak mengakui ketakutannya. Itu hanya mimpi. Aku kuat, aku tetap bangsawan Quraisy. Mekah yang mulai retak. Tahun demi tahun berlalu. Islam mulai berkembang keluar Makkah. Nabi berdakwah ke Taif, lalu bertemu kabilah-kabilah luar kota yang tertarik kepada Islam. Abu Lahab mulai menyadari bahwa semakin ia melawan, semakin ajaran itu menyebar. Mengapa banyak orang justru terpikat pada Muhammad, padahal dia hanya membawa kalimat sederhana, La ilaha illallah? Namun ia terlalu sombong untuk mengakui kebenaran. Ia terlalu tinggi untuk menundukkan hati. Dan api hasad yang kecil di awal, kini menjelma menjadi bara yang membakar seluruh harga dirinya. Penutup episode 3. Di mata manusia, Abu Lahab mungkin terlihat kuat. Ia punya harta, pengaruh, dan nama besar. Tapi di mata langit, ia adalah bara yang menunggu padam. Apa guna nama besar jika dilaknat dalam kitab suci? Apa arti kehormatan jika semua umat manusia membaca bahwa dirimu binasa? Dan semakin keras ia melawan, semakin terang cahaya kenabian bersinar, membakar seluruh kedustaan yang dibentangkannya. Fajar kemenangan mendekat. Hari-hari di Makkah mulai berubah. Abu Lahab yang dulu lantang dan tak tergoyahkan kini mulai resah. Tahun demi tahun ia habiskan untuk melawan keponakannya sendiri. Tapi alih-alih padam, api Islam justru makin menyala. Kini, penduduk luar Makkah datang setiap musim haji bukan hanya untuk berdagang, tapi untuk mendengar dakwah Muhammad. Di Mina, di Arafah, dan di lembah-lembah, nama Muhammad disebut dengan hormat, bahkan oleh mereka yang belum masuk Islam. Abu Lahab menyaksikan semua ini dalam diam. Ia sadar pengaruhnya mulai luntur. Kebencian masih menguasainya, tapi tubuhnya sudah mulai melemah. Umur bertambah, dan sesuatu di dalam hatinya mulai goyah. Mengapa manusia justru berbondong-bondong mendengarkan Muhammad? Pikirnya dalam hati. Apakah semua ini sihir? Atau aku yang terlalu buta? Namun lidah dan harga diri yang membatu tetap membuatnya menolak kebenaran, meski mata dan hati mulai melihat retakan. Hijrah, Mekah kehilangan musuh. Tahun itu, peristiwa besar terjadi. Muhammad hijrah ke Yatsrib, yang kemudian menjadi Madinah, bersama para pengikutnya. Banyak pemuka Quraisy mengira ini akhir dari Islam. Tapi tidak dengan Abu Lahab. Ia tahu, ini bukan pelarian. Ini adalah pemindahan pusat kekuatan. Dan benar saja, dalam waktu singkat, kabar dari Yatsrib datang silih berganti. Islam bangkit. Muhammad diangkat sebagai pemimpin. Madinah kini jadi kota yang taat padanya. Abu Lahab berdiri di pelataran Ka'bah, menggenggam debu tanah. Ia sudah punya kota. Ia akan kembali dengan kekuatan. Perasaan takut mulai menyusup, pelan tapi pasti. Bara di dalam Bani Hashim. Kabar makin buruk datang ketika para pemuda Quraisy yang dulu Abu Lahab anggap anak-anak tolo kini jadi pemimpin pasukan. Ali bin Abi Thalib, keponakan lain yang pernah ia hina, kini jadi panglima muda. Hamzah bin Abdul Muttalib, saudara Abu Lahab, dijuluki Singa Allah oleh para pengikut Muhammad. Bahkan, salah satu anak Abu Lahab sendiri, Durra binti Abu Lahab, diam-diam masuk Islam dan ikut hijrah ke Madinah. Abu Lahab mengamuk saat mendengarnya. Pengkhianat, bentaknya. Anakku sendiri menjadi budak Muhammad. Namun segala kemarahan itu sia-sia. Ia tak lagi punya kuasa di rumah sendiri. Islam telah menembus dinding batin yang dulu ia sangka kokoh. Perang Badar, pukulan telak. Tahun kedua Hijriah. Abu Lahab sedang duduk bersama para pembesar Quraisy di Makkah ketika seorang utusan datang tergopoh-gopoh. Wajahnya pucat, napasnya tersengal.
Pasukan Quraisy kalah di Badar. 70 orang tewas, termasuk Abu Jahal. Suasana mendadak mencekam. Abu Lahab berdiri, tubuhnya berguncang. Ia menolak percaya. Tidak, mustahil. Muhammad hanya punya 300 orang. Bagaimana mungkin mereka menang? Tapi kenyataan tak bisa dibantah. Quraisy benar-benar kalah. Dan ironisnya, pasukan Islam dipimpin oleh para pemuda yang pernah dihina Abu Lahab, Ali, Hamzah, Bilal, dan lainnya. Di Makkah, orang-orang mulai berbisik. Tampaknya Muhammad benar-benar utusan Tuhan. Apakah ini pertanda bahwa kaum Quraisy harus menyerah? Abu Lahab merasa kepalanya terbakar. Ia lari ke dalam rumah, menutup pintu, dan tidak keluar selama beberapa hari. Akhir yang menghancurkan. Tak lama setelah kalahan di Badar, penyakit kulit aneh menimpa Abu Lahab. Tubuhnya membengkak, bernanah, dan baunya menyengat. Para tabib Makkah tak mampu mengobatinya. Keluarganya mulai menjauh. Tak ada yang berani mendekat. Itu kutukan Muhammad, kata beberapa warga. Bukankah kitabnya pernah melaknat Abu Lahab? Kini semua terjadi. Di rumahnya, Abu Lahab tergeletak di atas pembaringan. Tubuhnya menggigil, nafasnya berat. Ummu Jamil duduk di sudut ruangan, menangis tanpa suara. Ia tak lagi mampu menyentuh suaminya. Tak ada sanak yang mau merawatnya. Budak-budaknya lari. Tetangganya menutup pintu dan jendela. Dan di saat-saat terakhir hidupnya, Abu Lahab merasakan sesuatu yang lebih menyakitkan dari penyakit fisik. Kesepian yang membakar hati. Ia memejamkan mata dan teringat hari di Bukit Syafa. Saat ia berseru, "Tabban laka ya Muhammad." Dan kini, ia sendiri yang binasa. Bukan Muhammad yang hancur, tapi dirinya. Jasad yang tak diurusi. 3 hari setelah Abu Lahab wafat, jasadnya masih tergeletak di rumah. Tak ada yang menyentuhnya. Bau busuknya menjalar ke seluruh gang. Akhirnya, dengan jijik dan terpaksa, beberapa budak membuang jasadnya ke pinggir Makkah dan melemparinya batu hingga tertimbun. Tanpa kafan, tanpa doa, tanpa tangisan. Inilah akhir dari orang yang dilaknat dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Penutup episode 4. Kemenangan Muhammad bukan sekadar kemenangan militer, tapi kemenangan cahaya atas kegelapan, kemenangan kasih atas kebencian, dan kemenangan sabar atas amarah. Abu Lahab hidup sebagai orang terhormat, namun mati dengan hina. Sementara Muhammad, yang dulu dipanggil pembohong oleh pamannya sendiri, kini dihormati jutaan jiwa. Karena kebencian mungkin hidup sebentar, tapi kebenaran akan hidup selama-lamanya. Kisah yang tak pernah dilupakan. Hari itu, Madinah sedang disinari fajar keimanan. Nabi Muhammad duduk bersama para sahabat, mengajarkan ayat-ayat Allah dengan tenang dan penuh kasih. Beberapa anak muda bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah benar pamanmu, Abu Lahab, telah wafat dalam kehinaan?" Rasulullah memandang ke langit, lalu berkata, "Allah telah cukup menjawabnya dalam kitabnya." Dan ayat yang sering dibaca kaum muslimin pun mengalir kembali. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Kini, nama Abu Lahab abadi, bukan dalam kejayaan, tapi dalam kehancuran. Ayat yang turun sebagai peringatan abadi. Surah Al-Lahab adalah satu-satunya surat dalam Al-Quran yang secara eksplisit menyebut nama seseorang yang dilaknat. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan juga istrinya, pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Ini bukan hanya tentang Abu Lahab, tapi tentang siapa saja yang menolak kebenaran karena kesombongan dan memerangi cahaya karena cinta pada dunia. Apa yang ditinggalkan Abu Lahab? Abu Lahab tak meninggalkan warisan kehormatan. Tak ada yang mengenangnya dengan bangga. Ia bahkan tak punya makam yang layak. Namanya kini menjadi peringatan. Para ibu mendidik anak-anak mereka. Jangan seperti Abu Lahab. Ia sombong. Ia melawan kebenaran. Dan ia mati dalam kehinaan. Bahkan anak keturunannya sendiri ada yang memeluk Islam dan menjauhi jejaknya. Putrinya, Durrah, menjadi muslimah yang syalihah.
Ia meriwayatkan hadits dan berkata suatu ketika, "Ayahku dulu membenci Rasulullah, tapi aku mencintainya lebih dari apapun di dunia ini." Pelajaran dari sosok Abu Lahab. Kedekatan darah tak menjamin keselamatan. Abu Lahab adalah paman kandung Nabi dari Bani Hashim. Tapi hubungan darah tak menyelamatkannya dari murka Allah karena hatinya yang membatu. Kekuasaan dan harta tak bisa melindungi dari azab. Abu Lahab adalah salah satu orang terkaya di Makkah. Tapi semua kekayaannya tidak berguna di akhirat. Bahkan di dunia, ia mati hina. Istri bisa menjadi penyokong kebatilan. Ummu Jamil adalah cerminan pasangan yang saling mendukung dalam kejahatan. Mereka bersama dalam kebencian dan bersama dalam laknat. Surat pendek, tapi isinya dalam. Surah Al-Lahab adalah contoh keajaiban Al-Quran. Turun bertahun-tahun sebelum Abu Lahab meninggal, namun menubuatkan kehancurannya secara gamblang dan benar-benar terjadi. Kontras, Abu Lahab versus Abu Talib. Salah satu pelajaran paling menyentuh adalah membandingkan Abu Lahab dan Abu Talib, dua paman Nabi. Abu Talib tidak pernah masuk Islam, tapi ia mencintai dan melindungi keponakannya. Karena itu, Rasulullah bersedih saat ia wafat. Abu Lahab justru kafir dan menjadi musuh utama, meskipun dari darah yang sama. Tapi lihatlah, Allah tidak menilai darah, tapi iman dan sikap hati. Api yang tak padam. Dunia menyaksikan kisah Abu Lahab tak lekang oleh zaman. Ketika Al-Quran dibacakan, jutaan umat Islam dari ujung Indonesia hingga pelosok Afrika, dari masjid kecil hingga Masjidil Haram, akan selalu melafalkan, "Tabbat yada Abi Lahab." Ayat ini menjadi simbol kebenaran yang tak gentar melawan kebatilan, meski lawannya adalah orang dekat sendiri. Ayat ini menjadi peringatan bagi siapa saja yang merasa kuasa dan harta bisa mengalahkan wahyu. Bagian akhir, keabadian yang berbalik. Ironi dari Abu Lahab adalah, ia mati, tapi namanya kekal dalam kehinaan. Sedangkan Muhammad, yang ia celah sebagai pendusta dan gila, kini menjadi nama paling mulia di dunia. Dari jutaan bayi yang lahir, nama Muhammad selalu masuk 10 besar. Dari jutaan doa yang dilantunkan, salawat atas Nabi Muhammad selalu menggema. Sementara Abu Lahab, tak ada yang menamakan anaknya Lahab. Tak ada yang membanggakan garis keturunan darinya. Penutup cerita, bara yang dulu membakar dada Abu Lahab akhirnya membakar jasadnya pula. Tapi pelajaran dari kisahnya akan terus menyala. Bukan untuk menyulut kebencian, tapi untuk menuntun umat agar tidak buta seperti dia. Sesungguhnya yang buta bukanlah mata, tapi hati yang ada dalam dada. Quran Surat Al-Hajj 46. Semoga kita tidak menjadi seperti Abu Lahab, yang melawan kebenaran hanya karena kesombongan, yang memilih kehancuran karena gengsi dan kebencian.